Senin 14 Juli 2025, DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan Wali Kota Madiun atas Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun Armaya dengan dihadiri Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Madiun, jajaran pimpinan serta anggota DPRD, Forkopimda, dan OPD terkait. Raperda ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap pergerakan dan kebutuhan pembangunan, serta telah mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan secara langsung susunan terbaru dari Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan Daerah tahun 2025. Dan berikut cuplikannya. PAD direncanakan mengalami kenaikan sebesar 11.677.478.948 rupiah 74 sen. Dari anggaran sebelumnya perubahan sebesar 285.501.261.208 rupiah menjadi sebesar 297.172.740.156 rupiah 74 sen atau bertambah 4,09%. Pendapatan transfer direncanakan mengalami penurunan sebesar 45.647.310 rupiah dari anggaran sebelum perubahan sebesar 814.774.811.000 rupiah menjadi 769.127.501.000 rupiah atau berkurang sebesar 5,6%. Kebijakan umum perubahan pendapatan daerah. Arah dan kebijakan umum dalam perubahan pendapatan daerah tidak mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan pada APBD tahun anggaran 2025. Perubahan yang terjadi pada alokasi anggaran pendapatan daerah yaitu penyesuaian dan penyempurnaan terhadap alokasi besaran anggaran pendapatan asli daerah, pendapatan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat, serta penyesuaian alokasi sementara dana bagi hasil pajak daerah dari Provinsi Jawa Timur. Bab 3, kondisi dan kebijakan perubahan anggaran belanja daerah. Kondisi umum perubahan belanja daerah. Usulan rencana perubahan belanja daerah bertujuan untuk menyempurnakan rencana kerja yang telah ditetapkan pada APBD tahun 2025. Adapun faktor yang mempengaruhi perubahan belanja daerah yaitu satu, potensi perubahan pendapatan daerah, 2, besaran silpa tahun anggaran 2024, dan 3, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dikarenakan faktor-faktor tersebut, maka direncanakan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2025 mengalami perubahan anggaran semula 1.275.072.209 rupiah menjadi sebesar 1.159.560.397.886 rupiah 31 sen sehingga mengalami penurunan sebesar 20.714.674.322 rupiah 69 sen atau berkurang sebesar 1,73%. Adapun untuk belanja daerah terdiri dari 1. Belanja operasi direncanakan pada APBD tahun anggaran 2025 mengalami perubahan dari anggaran sebesar 1.059.993.930 rupiah 24 sen menjadi sebesar 1.363.107.776 rupiah 62 sen sehingga mengalami penurunan sebesar 59.930.831.173 rupiah 62 sen atau berkurang sebesar 5,63%. Belanja modal direncanakan pada
APBD tahun anggaran 2025 mengalami perubahan dari anggaran Rp130.659.442.486,50 menjadi Rp160.663.063,80 sehingga bertambah sebesar Rp28.414.520.577,30 atau bertambah sebesar 21,12%. 3. Belanja tidak terduga direncanakan pada APBD 2025 mengalami perubahan dari sebesar Rp7.690.772.26 menjadi sebesar Rp18.525.327.045.89 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp10.936.273.63 atau bertambah sebesar 143%. Arah dan kebijakan umum perubahan belanja daerah. Arah dan kebijakan umum dalam perubahan belanja daerah telah mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan pada APBD tahun anggaran 2025. Perubahan yang terjadi pada alokasi anggaran belanja daerah pada penyesuaian dan penyempurnaan terhadap arah dan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2025. Bab 4. Kondisi dan kebijakan perubahan anggaran pembiayaan. Kondisi umum perubahan pembiayaan. Sebagaimana diketahui bahwa pembiayaan merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Komponen dari pembiayaan yang cukup berpengaruh dalam struktur APBD adalah sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya yang masuk pada penerimaan pembiayaan. Ditemui usai rapat paripurna, Wali Kota Madiun Maidi menyampaikan bahwa pendapatan daerah saat ini mengalami peningkatan yang stabil dan berkelanjutan. Pendapatan daerah saat ini menunjukkan tren yang stabil dan terkalkulasi. Karena itu, pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien agar terhindar dari pemborosan. Tidak bisa lah naik terus, kayaknya naik turun barang, iya kan? Naik semunggah, naik sing turun, itu penting. Kalau nggak sarungnya nggak siapa mau sih, iya kan? Pendapatannya naik. Kenapa turun? Karena ada apa saja itu? Efisiensi. Jadi pendapatannya itu karena efisiensi. Tapi efisiensi tidak mengurangi optimalisasi kinerja. Optimalisasi kinerja justru dengan adanya efisiensi ini hasil kerja semakin naik. Karena apa? Yang sifatnya itu anggaran boros tidak jadi boros, tetapi tujuannya terpenuhi. Tidak boros, tujuannya terpenuhi berkat efisiensi. Nah, dari efisiensi ini untuk program yang lain itu akan lebih sempurna lagi. Ini penting, bagus ini. Itu yang saya cari. Jadi kalau jadi kalau seperti Pak Prabowo ini hebat, melihat sesuatu yang kelihatannya itu tidak membawa hasil maksimal, tapi anggarannya maksimal, itu dikurangi, tapi tapi hasilnya tetap, hasil pengurangan itu bisa dialihkan menyempurnakan yang lain. Justru sektor ekonomi ini, efisiensi ini menyempurnakan sektor ekonomi yang belum sempurna, yang tidak terjangkau anggaran dengan efisiensi. Hasil efisiensi itu bisa menjangkau yang lain. Itu hebatnya. Insya Allah Kota Madiun akan mengawali dan akan menjalankan itu yang lebih dulu. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menekankan bahwa program yang masuk dalam perubahan bisa dilaksanakan usai adanya pemeriksaan dari BPK. Ya, ini mekanisme daripada nanti untuk pembahasan PAPBD, Wali Kota sudah menyampaikan nota keuangannya. Jadi PAK ini untuk menyempurnakan program kegiatan melalui fungsi-fungsi yang belum terakomodir.
Dan itu bisa berjalan setelah adanya audit dari BPK terkait dengan pertanggungjawaban. Ada beberapa yang fungsi-fungsi itu masih ada yang dikurangi, ada yang ditambah, mulai dari ada beberapa fungsi yang mulai fungsi kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Di situ dicantumkan ada perubahan ya, ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Tentunya nanti pemerintah kota akan mengirimkan RKA-nya yang akan dibahas oleh teman-teman komisi maupun banggar di DPRD Kota Madiun. Oke, sementara ini masih rasional atau seperti apa, Pak? Kita nanti telaah ya, kita telaah dalam rapat dengar pendapat untuk membahas RKA. Kalau memang nanti rasional pandaknya, nanti teman-teman yang akan mengambil kesimpulan. Jadi nanti komisi akan menyampaikan ke banggar, nanti ada pengurangan lagi, ada efisiensi lagi atau bagaimana itu nanti setelah adanya pembahasan. Ya saya kira plus minus itu ya, plus minus ya. Makanya adanya kekurangan pendapatan, ada penambahan itu nanti akan kita bahas ya. Di mana ini, apa yang menyebabkan? Mulai nanti untuk pendapatan pajak, retribusi dan lain sebagainya itu nanti akan kita kaji bersama. Tentunya lewat pembahasan-pembahasan. Armaya menambahkan, kelanjutan proses yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Madiun sehingga perjalanan anggaran bisa terpantau. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.